Haye itu kan memang di situasi nggak punya klub kan, nggak ada klub yang mau waktu itu. Makanya dia terima bawa ajakan buat main di sini. Ada sih pundit yang bilang, Haye bilang sama dia ada klub lain dia ke Indonesia bukan karena uang, ada klub lain, klub kuat di Asia nawarin dia uangnya lebih besar. Ya semua orang juga bilang begitulah. Iya kan, semua bilang wah gua tuh semua juga bilang begitu buat PR lah. Tapi faktanya kan Haye tidak terlalu istimewa loh di pertandingan pertama. Jadi misalnya dulu pernah lihat dimarahin ini si owner klubnya, pemain lu bego banget sih, ngomongnya pakai dialek daerah ya. Terus pemain lu bego banget tuh, udah masuk kotak penalti jatuh aja. Nah berarti kan udah disiapin wasitnya gitu. Jadi memang cara-cara itu ada aja. Itu RCTI waktu itu ngomongnya begini, bahkan pemain-pemain sekaliber Jay Itzes dan siapa itu, Misilgers apa Kevin Dix gagal menanggulangi serangan bertubi-tubi. Waktu gol keempat kalau nggak salah. Pokoknya dua orang itu masuk begini, ini dilewatin sama Daichi Kamada. Daichi Kamada golnya dia. Itu tidak mampu menghalangi gerakan Daichi Kamada. Itu ada dua hal tuh. Ini orang melihat pemain kita itu hebat-hebat banget, atau sebenarnya sarkas. Yo, ketemu lagi dengan saya Dedi Prianto di Ruang Bola, podcastnya sepak bola Indonesia, sepak bola dunia, dan sepak bola luar angkasa kalau ada. Dan saya nggak sendirian bersama dengan partner saya. Saya Ignatius Indo. Kenapa nama asli? Siapa tahu ditawarin main film. Padahal nih biasanya kan kita panggil, ini kawan saya namanya siapa? Namanya Indro, bukan Marco. Dan Abang Indro, jadi gini, saya punya cerita. Ya. Ada sebuah film ya yang membuat saya itu berimajinasi saya berada di negerinya Tsubasa. Bayangin begini ya. Indonesia, betul. Indonesia ya, negeri yang gede banget ini. Ternyata selain negaranya gede, kita ini selevel nih sama Brasil, coy. Biasa masuk Piala Dunia. Bahkan nih ya, striker kita Bambang Pamungkas alias Ibnu Jamil, dia main di Liga Italia. Oh. Jadi top skor, lu bayangin. Tapi itu fiksi. Itu ada di film Hari Ini Pasti Menang. Nah, yang buat film itu yang lagi bersama kita deh. Makanya gue pakai nama asli. Siapa tahu dong, dah kalau bikin film. Jadi pelatih, gue jadi batu nggak apa-apa. Gue jadi batu nggak apa-apa. Oke. Hari ini kita bersama siapa? Sama Ucu. Halo. Andi Bastianuso. Abang-abang ganteng sutradara katanya. Iya, karena yang lain mau jadi yang terbaik. Yang terganteng ada lawan. Ya. Pokoknya dia bikin film tentang bola. Banyak ya? Banyak banget. Banyak. Salah satu film yang menurut gue tuh jadi salah satu benchmark atau sejarah lah dalam kita itu kan film tentang timnas. Jarang banget nih Indonesia ada film tentang sepak bola timnas lagi. Salah satunya itu film judulnya Garuda 19. Nah, salah satu yang terfilmkan di situ ya, diceritakan itu tentang sosok yang dianggapnya itu satu generasi terbaik lah dalam sepak bola. Generasi emas. Dan salah satu bintangnya itu Evan Dimas. Cuman hilang. Nah, itu masalahnya. Nah, ini yang kita pengen nanya ke Abang. Langsung aja nih Bang ini. Gimana menurut lo Bang? Gimana ini kok sebagai orang yang pernah menyutradari Evan Dimas fiksi, melihat generasi ini hilang dan Evan Dimas pun hilang. Evan Dimas baru pensiun musim ini kan kalau nggak salah ya. Iya, pokoknya udah nggak main bola lagi. Udah nggak mau main bola lagi. Ya, tapi memang sebelum Evan Dimas juga kalau nggak salah kan nama-nama lain pelan-pelan hilang. Ya, Yabes Roni masih ada di Bali United, tapi Argianto. Iya. 5 tahun lalu Argianto tuh di mana? Maldini Pali kalau nggak salah Kalteng Putra, bukan di liga top. Terus Argianto ingat tuh dulu temen bilang, gue belum pernah ngeliat orang Indonesia main bola kayak begitu. Dikolong-kolongin Korea. 5 tahun kemudian kita nggak tahu dia di mana. Iya. Habis gitu Persija kalau nggak salah sempat, terus dia kemana terus hilang. Kipernya siapa? Raffi. Yabes Roni masih di Bali United.
sekali masih main. Evan Dimas dulu ketika dia masuk tim senior kan dibahas pemain Indonesia pertama yang mau lama nahan bola. Komentator bilang gitu tuh. Kalau nggak salah Renzo ngomong itu. Itu tahun 2000 itu 13, 15, 16 lah. Tapi kemudian kan ya begitu. Seperti yang sering terjadi di negara ini. Yang terus omongannya kenapa waktu kecil jago-jago, pas begitu senior. udah senior nggak jadi apa-apa. Dulu waktu kecil ada pemain bola namanya waktu kecil ada Indonesia tuh lolos Piala Pelajar apa gitu namanya. Ini kalau nggak salah angkatan Yusuf Bahtiar nih. Dulu ada pemain tuh bokap nyebut dia terus tuh namanya Otang Aling. Otang Aling. Otang Aling tau, kayaknya gue SD kelas 2 kelas 3 deh. Gua taunya Oling Atangana itu loh. Otang Aling kalau nggak salah orang Sulawesi apa orang Maluku. Gue lupa sih dia main kayak apa. Saya pokoknya tahun 86 timnas yang Heri Keswanto gitu. Itu bokap suka bilang ini, Otang Aling mana ya? Kok nggak pernah main? Gitu. Abis itu 87 kan kita juara SEA Games. Bokap ngomong lagi, dulu ada tuh pemain bagus, si Otang Aling. Itu kemana ya? Abis gitu udah tuh, gue nggak pernah tahu Otang Aling ini pemain yang beneran ada atau bokap cuma ngarang-ngarang doang. Sampai tahun 2000-an kalau nggak salah ketemu sama itu mah Kang Ucup Bahtiar itu. Bukan. Pokoknya tim orang-orang junior di tahun 80-an awal itu. Dulu ada pemain tuh bokap suka banget namanya Otang Aling. Itu kemana ya? Itu ada beneran nggak sih? Gitu Jangan-jangan fiksi dia. Lalu mereka bilang ada. Jadi ketika masuk usia senior dia nggak terus main bola. Bukan dia cedera, tapi memang nggak main bola, maksudnya nggak ikut Galatama, nggak ikut perserikatan. Ketika perserikatan dia katanya gagal apa gimana gitu. Gitulah ceritanya. Mereka semua bilang Otang Aling itu main yang bagus. Kalau bokap menggambarkan dia main itu mainnya ya kayak mungkin kayak dia kalau bokap lihat Messi hari ini kali. Jadi kemudian tapi nggak ada yang tahu kan Otang Aling siapa ini aja nggak ada yang tahu di ruangan ini. Ada yang tahu. Sampai akhirnya waktu berapa tahun yang lalu meninggal orangnya di sebuah grup sepak bola, mereka ngebahas Otang Aling karena nih orang-orang pada tahu kan banyak tua-tua tuh. Ya terus kata Otang Aling sebagus apa sih dulu? Kan mereka cerita Otang Aling itu main di tim pelajar U19 kalau hari ini. Kemudian selesai main di daerahnya perserikatan berarti kan, berarti dia nggak Galatama, dan kemudian nggak dapat tempat. Habis itu terus nggak dapat tempat, break bentar ya mungkin karena perserikatan kan main cuma 3-4 bulan kan. Apalagi kalau divisi bawah. Habis itu terus dia umur 23-22 udah nggak main bola lagi. 23-22 nggak main bola. Ya nggak main bola profesional maksudnya. Liga profesional belum ada kan. Kita baru 94 punya. Jadi mereka udah nggak betul-betul main lagi. Cuma sekali-sekali main entah tuh Tarkam, entah kalau perserikatan, antar kantor, tetap dibilang main bagus. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Artinya kalau kita bandingkan sama siapalah, nggak usah Messi lah, Angel Di Maria dulu ada di U20, ada di U19, Ezekiel Garay lah yang main timnasnya mungkin gitu-gitu aja. Tapi kita tahu dulu tahun U17 dia ada. Javier Mascherano banyak lah kalau di internasional. Kalau di kita kan seperti udah ketebak. Jadi kalau kita ngomongin di sana kan, ini kita sempat ngomongin John Obi Mikel. Ya mungkin dia lebih bagus dari Messi waktu U20. Katanya mau minta bola emas. Dia bola emas dia merasa lebih layak kan. Sepatu emas. John seturun-turunnya dia mungkin di kemudian hari tidak sebesar Messi, tidak sehebat Ronaldo, tapi kan dia main di IPL. Nggak usah IPL lah. Di timnasnya tetap ada. Nah kalau kita kan enggak, dan ini dulu ingat kok waktu 2019 semua orang merayakan tim itu, 2013 itu, dan semua orang merayakan tim ini sebesar-besarnya. Ya itulah, semua orang berebut ngambil hak ciptanya supaya bisa bikin filmnya misalnya. Itu nggak cuma waktu itu Mizan yang bikin kan, nggak cuma Mizan itu yang pengen. Paling ada 3-4 lah pihak yang pengen banget bikin ceritanya. Mizan tuh punya bukunya, jadi dia lebih cepat. Habis gitu itu banyak orang memuji-muji tim itu, banyak orang bilang masa depan lah apalah. Padahal kan kita selalu melewati tuh. Ya tadi Otang Aling contohnya. Itu kalau nggak salah juara Piala Pelajar tuh waktu itu. Dan terus nggak jadi apa-apa. Nah, orang juara SEA Games Otang Alingnya nggak ada.
Dan kalau nggak salah tim 87 dan 91 kayaknya dari tim pelajar tuh siapa ya? Mungkin nggak ada mungkin. 87 tuh itu ada tim yang kemudian Garuda kalau nggak salah. Pemain Garuda kan cuma sedikit, Marzuki ada. Iya. Tapi kan secara umum kan nggak ada orang-orangnya. Ya mungkin karena sistem pembinaan kita kali. Mungkin ini dugaan yang sering banget terjadi. Nembak umur. Tapi ya ini bukan tuduhan ya. Banyak orang bilang begitu. Karena secara kita ini ya gini lah. Kita itu selalu bilang dulu ingat tim U19 tim Primavera baru balik. Lalu waktu itu ke kualifikasi Asian Cup U19 untuk U20. Jadi yang main U19 kan. Iya. Timnya Kurniawan dan kawan-kawan itu main lawan Syria. Lalu kemudian kita kalah 3-0, 4-0 gitu. Pertandingan pertama, orang marah-marah dan semua orang bilang kalau Syria nembak umur. Ya orang Syria umur 17 berewokan kan. Terus kita semua bilang berarti mungkin kita sering melakukan hal yang sama. Dan faktanya kan memang begitu. Ada kok pemain yang ternyata nama yang dia pakai pernah main di timnas, pernah jadi top scorer biar lebih tajam. Skor Liga Indonesia di tahun kira-kira kayaknya bisa nebak nih 90-an lah. 90-an. Nah, itu Liga Kansas itu berarti ya? ya pokoknya liga paling tinggi lah. Oke. Itu pernah ada di timnas. Itu bahkan bilang kalau umur dia itu ketika dia mau mundur, ini baca di koran ya. Ketika dia mau mundur, wartawan bilang, "Mundur sih, kan masih muda." Muda gimana? Masih udah 36. Bukan 31. Itu loh tertulis Kompas kalau nggak salah. Ya, bukan 31. Enggak, itu adik saya. Nama yang saya pakai itu nama adik saya. Oh. Pencuriannya 5 tahun loh, ini gila itu. Karena kan begini, ini ada lagi yang ngomong nih, entah dokter, entah atlet juga, mantan atlet. Kalau cuma 2-3 tahun tanggung, 1-2 tahun tanggung, 4-5 tahun sekalian. Kan nggak tahu ya, ini teori nih, nggak tahu bener apa enggak. Kan kita kan secara genetik memang lebih muda daripada ras yang lain kan. Orang Asia Timur ya, dibanding Timur Tengah, dibanding Asia Selatan, apalagi dibanding Kaukasia sama orang-orang Afrika. Kan kita genetiknya kan emang lebih muda. Kita lebih awet muda lah dibanding mereka. Postur juga lebih kecil. Jadi kalau nembaknya cuma setahun 2 tahun tanggung, nembak 7 tahunnya nggak apa-apa. Waktu kayak gue waktu itu umur berapa ya? Kalau nggak salah gue umur 34 atau 35. Nembaknya nih Lagi di Eropa. Itu disangka 21-22. Kok 34, 31 lagi kerja lah di Eropa tuh. Dikira 21-22, kuliahnya di mana? Bisa kasih pertanyaan begitu. Ketika 40-an disangka 20-an gitu. Kalau di sini kan tahu kira-kira 40 nih udah ada orang nih. Dikira 3 kan gitu. Jadi maksudnya memang secara genetik kita begitu. Jadi mungkin itu celah yang dipakai. Mungkin anggota tim itu ya walaupun nggak nuduh ya, mungkin faktor itu membuat kita waktu muda jago, begitu di senior kan peak seasonnya udah lewat. Kan misalnya umur 23, 26 lah, lagi hebat-hebatnya pemain. Kan 26 ternyata udah 30. 27 udah 32. Bisa aja begitu kan. Evan Dimas 29 tahun udah berhenti loh. Iya. Jadi kalau ada dugaan kita nggak tahu ya, ini kan sama-sama kita nggak pernah tahu. Kita cuma kaget bahwa Evan Dimas sudah berhenti. Harusnya itu peak dia Kan karena yang penting itu kenapa dia berhenti? Mungkin dia jenuh main sepak bola, kan bisa gitu. Marco van Basten 28 kalau nggak salah, 29 ya. Tapi karena dia cedera. Ada Eric Cantona juga kalau nggak salah 32 dia. Tapi dia udah jenuh kan waktu itu. Ini kan enggak, kalau nggak salah alasannya selama di timnas masih naturalisasi. Timnas itu cuma 18-21 orang. Kecuali ada 1.000 orang di timnas. Habis gitu ada 50 naturalisasi. Ya kan maksudnya seketat itu timnas. Banyak pemain yang mungkin lebih bagus dari dia aja nggak kepanggil ke timnas kok sebenarnya, iya kan. Dan juga kan di hari ini ada Ricky Kambuaya, ada Witan. Artinya peluang dia sebetulnya mungkin ada-ada aja. Performa dia yang gampang lah. Kita itu kan tidak melihat performa dia sebegitu menterengnya kan. 4-5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir lah. Nggak gitu nggak mentereng lagi gitu. Mungkin memang dia ngerasa jenuh ketika masih sangat muda, punya harapan tinggi, karena semua orang mengeluh-ngeluhkan dia. Semua orang mengeluhkan dia. Tiba-tiba
ada yang ngajak dia trial ke Spanyol kalau nggak salah gitu. Waktu itu Jepang juga sempat nanyain dia J-League kan sebegitu tingginya dia kan. Dan sempat main di Liga Malaysia. Dia sempat main di Selangor, Van Dimas 20 caps kalau nggak salah berapa gol gitu. Lalu dia balik. Di umur yang kira-kira 23, 24 lah atau correct me if I'm wrong. Tapi kira-kira umur-umur segitu. Itu kan harusnya kan ya peak, tapi balik sempat ke Persija lalu setelah itu habis cedera Itu kan gitu. kalau ini orang kita nih kan macam-macam. Tapi mungkin kalau Malaysia sih kultur dan makanan kan sama. Soalnya untuk ke Jepang aja ada kok pemain itu ke Jepang dia trial. Ya makannya cuma mau makan ayam goreng di Lawson. Cuma karena ngerasa makanannya nggak enak. Belum lagi kedinginan. Tapi itu bukan orang kita aja. Kiat Suksena Muang kalau nggak salah. Legenda Thailand. Yang nggak betah di dia Huddersfield apa gitu. Pokoknya dia nggak betah. Kawan Seripan juga dulu nggak betah tuh di Inggris karena kedinginan, makanan. Kalau makanan Thailand kan banyak di sana. Iya. Robbie Darwis. Robbie Darwis di Jepang. Robbie Darwis bukan Ricky Yacob di Jepang. Oh iya, Jakob. Robbie Darwis di Malaysia. Tapi Robbie Darwis kan beda, satu pertandingan terus kartu merah kan. Habis gitu katanya konspirasi tuh katanya. Konspirasi. Supaya dia nggak ikut SEA Games. Kalau Ricky Yacob kedinginan terus katanya. Ricky-nya sendiri bilang kedinginan terus. Kan emang dingin ekstrim buat kita kan. Iya. Waktu itu dia cerita dia lompat keinjak kakinya terus uratnya putus. Urat apanya gitu putus dan membuat dia nggak bisa perform lagi. Dia main di lapangan itu cuma 11 kali. Bikin golnya 2 apa? Di kemudian hari ketemu nih sama pelatih kipernya Gamba Osaka kan Matsushita Gamba Osaka tuh. Dia nanya Ricky Yacob tuh sekarang apa kabar? Ini Om Ricky masih ada waktu itu. Masih ada tuh gini. Itu pemain bagus tuh dulu, tapi dia kedinginan. Dia bilang begitu. Ketika dia nemuin performance-nya dan mulai ngegolin malah cedera. Lalu cederanya panjang, kontraknya cuma satu musim, makanya dia balik. Waktu itu. Baru Ricky Yacob kan pemain yang bagus banget waktu itu. Tapi Ricky Yacob lain hal. Ricky Yacob kalau kita balik lagi ke cerita Evan Dimas kan Evan bukan satu-satunya bintang di masa muda yang ketika senior hilang. Makanya kalau waktu lihat tim itu begitu diululukan jadi masa depan lu mikir kayak kita udah puluhan kali deh gini. Terus jadi inget legenda Otang-Aling tadi itu. Pemain yang katanya hebat, Yusuf Bahtiar lah inget tuh, itu bagus banget dulu. Kelas 2 kelas 3 tuh selalu nyebut nama dia. Di kemudian hari makanya kan nama gue Muhammad Yusuf Andi Bahtiar. Makanya jadi itu. Jadi Andi Bahtiar Yusuf. Karena waktu kecil tuh lihat dia main, tapi kan Yusuf Bahtiar kayaknya masuk timnas aja ada apa nggak lupa juga. Iya makanya dia ada di Persib bagus terus, tapi kan nggak pernah ini. Maksudnya di levelnya tuh nggak ada. Tapi kan kita selalu gitu. Zahabi Gol itu bagus banget tuh. Tapi umur baru 17. 4 tahun lagi banyak perubahan. Ya bisa aja atau dia nggak ada kompetisinya, usia itu kan kompetisinya agak susah tuh. Terus dia ngeband 2 bulan nggak latihan kan hilang memang kan usianya memang begitu. Ya jadi memang apa ya? Mungkin tidak dijalankan dengan benar kali sepak bola kita secara umum gitu. Jadi apa? Kalau di sana kan ada kelompok umurnya U14, ada kompetisinya. U13 punya kompetisi, 15 punya kompetisi, 17 punya, 19 punya. Habis itu dia ada seniornya. Kalau di kita kan enggak. Untuk ikut app aja katanya mesti bayar tuh. Katakan nggak harus bayar, tapi kan timnya juga nggak banyak. Bahkan klub-klub itu kalau nggak salah nggak punya pembinaan buat akademi buat app-nya, tapi ngambil dari mana-mana. Karena ya mungkin nggak dihitung investasi, padahal kan menciptakan pemain-pemain ini kan investasi semua. Ya kayak kita selalu baca Arsenal menemukan pemain, bikin breeding pemain. Ajax akademinya bagus, diambil dari berapa lah U12, 9. Nwanko Kanu tuh kalau nggak salah umur 14, umur 15 dia kira dia bakal masuk tim utama, ternyata masuk tim junior. Tapi kan ketika dijual harganya mahal. Fabregas juga begitu dijual harganya mahal. Kan bisnisnya memang begitu. Nah mungkin kita itu nggak jadi bisnis, tapi mungkin ini nih di kita pemain itu bukan aset secara bisnis ya. Iya. Maksudnya aset itu kan bangunan, ya kan bus, apalah hal lain. Ini salah satu pemilik klub nih pernah ngomong, walaupun mungkin sekarang nggak tahu masih valid apa nggak, harusnya masih valid, ini omongan kayak 3-5 tahun lalu. Jadi pemain itu bukan aset. Jadi kalau dikontrak 3 tahun
timnya dijual misalnya atau apapun, pemain itu belum dihitung. Terus pemain itu nggak bisa diagunkan kalau gimana. Kan kalau di sana dulu pernah denger ini nggak? Michael Owen mengasuransikan kakinya. Iya. Ya kan? Si siapa? Madonna apa? Ngasuransiin bibirnya. Kan bisa. Indonesia kan nggak bisa katanya. Bibir Maradona. Maradona. Beckham itu malah spesifik kaki kanannya dia asuransikan. Nah kita kan nggak bisa kayak gitu. Ya mungkin itu juga salah satu hal lain sih. Jadi yang bankable di Indonesia itu ya cuma Gedung, ya klasik, gedung, aset, stadion. Makanya klub-klub kita ribet banget punya aset kan supaya bisa entah bisa IPO lah, bisa apalah. Tapi kan manusianya nggak masuk Nggak ada yang sama dia. aset, ya. Makanya kita pemain yang dikontrak sampai hari ini aja pemain dikontrak sering nggak lebih dari 2 musim. Banyak klub bahkan nggak cuma 1 musim kok, ya kan. Persib itu kayaknya masih ngambil 3, tapi nggak ada yang lebih kan. Kalau di Eropa kan yang 5, 7. Ya. Karena begitu dijual kan angkanya naik. Release close. Ada begitu-begitu ya kan. Kalau di sini begitu mau transfer, ini kemarin ada mantan agen pemain bilang, dia lagi ngurusin pemain. Pemainnya mau deal, pemainnya diginin sama klubnya. Masih pakai agent ya? Nah, lo kan bikin film U19 itu tentu ngobrol juga sama mereka dong. Mereka ngomongin nggak sih, wah, gua nggak ada kompetisi ini ya. Gimana Mereka ke nggak depan? sadar itu. Oh, nggak sadar itu. Mereka nggak sadar itu karena kan gini, inget tuh itu Jackson Tiago Iya. kan jadi melatih timnas itu kan. Waktu itu ditanya wartawan kenapa nggak belusukan kayak Indra Safri biar nemuin pemain yang bagus. Jackson jawab waktu itu bilang, lihat dong kan itu usia itu nggak ada kompetisinya, maka pelatihnya mesti nyari kemana-mana. Kalau ini kan ada kompetisinya, cari aja dari situ. Tapi kan ada pemain yang mungkin tidak terlihat di pedalaman. Iya. Jackson jawabnya, mana ada pemain lebih baik daripada pemain yang berkompetisi terus di liga, kan emang begitu kan? Jawabannya logis sebenarnya. Logis. Ya sebut aja lah, di dunia ini ada nggak pemain divisi di timnasnya dia ya, pemain divisi 2 main di timnas? Jarang. Ada, tapi sangat jarang. Dulu kayak ada Steve Bull ingat Inggris. Iya. Di Inggris dia ada di divisi 2 main di timnas. Tapi kan cadangan juga. Dan dia sangat luar biasa, sangat istimewa waktu itu. Walaupun di timnas gitu-gitu aja juga. Tapi kan nggak memang kejadiannya begitu. Untuk timnasnya sendiri pasti dari liganya pemain di level atas, bukan level bawah. Coba kalau misalnya Roger Milla lagi nggak punya klub, main di Kamerun, ya tapi kan itu lain hal kan. Maksudnya di negara lainnya nggak kebagian klub. Si pemain kita Nathan tuh apa ya? Nathan tuh main liga divisi berapa ya? Divisi 2 Belanda. Divisi 2 kan, divisi 2. Tapi kan yang ini timnas Indonesia. Di Belanda kan dia nggak kepake. Iya, kan memang begitu timnas kan. Kan makanya aneh pernyataannya, harusnya belusukan ya. Udah berarti main Tarkam lah. Indra Shafri memenangkan itu di kasus U19 yang generasi emas ini ya. Dia menemukan itu di daerah di Tarkam berarti ya. Yang terekam dalam film. Dia menemukan pemain itu di Tarkam. Tapi sebetulnya film itu kan agak didramatisir beberapa part. Tapi misalnya gini, beberapa pertandingan Liga 3 gitu. Levelnya emang bukan level pertandingan mungkin, tapi level penyelenggaraan lapangan memang Tarkam. Memang gitu. Maksudnya Tarkam itu kan sebenarnya equal to Sunday League kan kalau di Inggris. Tapi kalau Indonesia enggak kan. Enggak, ya kasihan Sunday League ya kalau disamain sama Tarkam kita. Tarkam kita kan lapangannya bisa nggak rata. Sunday League lapangannya masih bagus gitu-gitu. Sekarang Tarkam malah jarang yang rata. Iya makanya. Lapangnya tanah coy. Lapangannya tanah. Santiago berdebu. Ya, memang dia menemukan pemain itu bisa dibilang ada beberapa di Tarkam tuh. Aduh, siapa nama karakternya di film itu memang ditemukan Sahrul itu memang ditemukan di pertandingan seperti itu. Dia itu juniornya Pasuruan apa gitu itu. Dan mereka lagi main di sebuah turnamen, bukan di sebuah liga. Jadi memang beneran dia Indra Safri harus belusukan ke mana-mana sampai kena tuna kok dia. Walaupun dia bilang dia menemukan pemain pada akhirnya di tempat yang itu aja, tapi dia perginya mau kemana-mana. Info terakhir sih Sahrul ini kan dulu kiper ya. Dia main di Liga 3 atau 4 di Persewangi Banyuwangi. Dia sempat oke timnas, tapi kan ya hilang. Generasi yang hilang. Iya. Dan ini kan sering ya pemain ini aja nih, pemain kayak hari inilah Ricky Kambuaya,
kan waktu junior kita malah nggak tahu. Kan memang gitu. Teman-temannya juga kita nggak tahu. Nggak terus-terusan ada gitu. U19 kita itu 19 kita lama hilang sih sebetulnya. Memang kita udah lama nggak punya tim junior yang tiba-tiba bisa jadi juara Asia Tenggara memang. Dan waktu itu kalau nggak salah AFF tuh baru deh. Iya, 19 ya baru kan, kan baru. Kan orang kita memang sering lupa kan. Kayak dibilang ini tim U19 pertama yang ke Piala Asia 80-an pernah. Bentuknya beda. Memang nggak ada AFF, tapi nggak ada penyisiannya sendiri. Dan mereka apa? Juara pelajar apa Piala Coca-Cola gitu lupa namanya. Tapi ada. Kalau nggak salah dulu yang ngomong, aduh siapa ya? Sekarang jadi pelatih. Dia bilang, angkatan saya pertama kali itu ke Piala Asia U20. Aduh siapa ya namanya? Iwan Setiawan. Coach Iwan Setiawan. Dia bilang, angkatan saya pertama kali itu. Ini orang Madi Pasek tuh teman-teman itu. Madi Pasek ya. Dia bilang itu angkatan saya pertama kali itu. Ini salah nih. Tapi memang begitu bahkan media aja lupa. Media aja mungkin tanya otak aling siapa nggak tahu. Tapi dia tahu nggak? Sepertinya begitu. Namanya aja aneh kan. Otak aling ini kayak main Cina ini gitu. Main Cina di mana ini? Cina gelodok ini kayaknya itu. Ya, memang apa ya? Sepak bola di kita kelihatannya besar gitu. Maksudnya kita sering menyebut diri kita negara sepak bola. Padahal enggak loh, kita tuh negara penonton sepak bola. Spesifik ya. Menikmati sepak bola. Kita nikmat negara penonton sepak bola terbesar yang bermimpi masuk Piala Dunia. kita tuh bisa nonton, kita bisa nonton pertandingan bola jam 4 pagi. Ya regardless pertandingannya apa ya, pertandingan Eropa pasti atau Amerika. Jam 4 pagi. Coba aja ke Inggris. Gak bakal nonton mereka pertandingan bola jam 4 pagi. Dengan tidur. Pernah waktu itu Prancis lawan Prancis lawan siapa ya? Lawan Irlandia apa ya yang mau ke Piala Dunia? Waktu itu lagi ada ngerjain ini buat pagi match majalah Prancis. Fotografernya suka bola. Tapi kita janjian pagi di kantor NU apa gitu. Jam 10 apa jam 9 gitu. Itu pertandingan selesai jam 5 waktu itu. Nonton sampai setengah 5 karena tahu jam 9 mesti jalan, jam 9 mesti jalan. Jemput terus jalan. Berarti jam 8 mesti dibangun. Jadi nggak habis nontonnya. Golnya tiar yang dia pakai tangan tuh nggak lihat. Oh, itu yang ya. di pinggir itu. Iya, yang pakai tangan. Oke. Jadi waktu itu ke kantor itu siapa narsumnya? Narsumnya belum datang aja pokoknya. Setengah 12 baru datang. Kita tuh udah janji sebenarnya. Nah ini kan bukan orang kita. Jadi bilang lama banget sih. Udah datang? Ya tunggu aja lah. Begitu datang dia minta maaf dan dia bilang, kalau sorry semalam saya nonton bola. Belum dia nanya media dari mana gitu. Prancis nih. Oh tadi cerita semalam seru banget pertandingannya. Karena dia nonton Prancis dan Irlandia itu kan. Terus si fotografer, ngapain dia nonton? Pagi-pagi kayak kurang kerjaan. Gue aja males nonton. Negara lo juga bukan. Ya tapi memang kita kan begitu kan. Penonton sepak bola ya. Penonton bola jago. Sama kayak timnas sekarang. Timnas sekarang kan banyak fans baru tuh. Iya. Orang yang kalau misalnya disuruh cerita siapa David da Silva mungkin nggak tahu gitu ya. Atau siapalah Jackson F. Thiago lah. Jackson F. Thiago pemain lama yang hari ini masih aktif aja lah. Mungkin mereka nggak tahu, tapi mereka apal semua pemain timnas. Nonton timnas kan menyebut dirinya fans timnas. Ya bagaimana timnas pakai fans? Dukung kan gitu maksudnya kan. Tapi gini, mereka nonton tapi mereka belum tentu paham bahwa pemain-pemain yang bermain itu kan bukan orang-orang yang dibesarkan oleh kultur sepak bola, bukan kultur sepak bola lah, kultur Indonesia. Iya. Ya mereka datang karena itu. Ya gak ada yang salah sih. Tapi ya begitu emang kita menikmati aja sebenarnya konsumen. Apalagi cewek-cewek yang datang karena ngomong lihat pemain-pemain naturalisasi itu kan. Itu sampai komplain kan ya kemarin. Karena diedit pakai AI itu. Iya. Rizky Ridho gitu ya. Rizky Ridho, siapa lagi ya? Nathan. Iya. Jennifer gitu ya. Jennifer siapa namanya? Siapa? Kopen. Sampai Kopen pacarnya si Jadi sampai komplain kan gitu lah. Sampai segitunya gitu ya. Nah, pertanyaan gini, ini kan Abang Ucup sutradara paling ganteng se-NKRI ini kan memfilmkan tentang Indonesia masuk Piala Dunia. Nah, pertanyaanku,
dalam bayangan seorang Ucup gitu ya, pernah nggak terlintas kita sedekat ini dengan Piala Dunia? Sedekat ini sekarang. Ya ini dekat juga karena jatahnya 8 juga kok. Kalau normal 4,5 juga udah gugur kan sebetulnya. Ngebayangin sih enggak lah. Dulu waktu bikin juga itu dibikin karena sadar gak bakalan gitu ke Piala Dunia. Bener-bener hayal. Berhayal. Itu kan syuting 2011, Piala Dunia 2014 kan. Jadi emang dan bikin alter universe. Makanya ada duit mukanya Gus Dur tuh 200.000. Jalan ini tutup kayak gitu-gitulah. Tapi impian emang bukan impian. Ya nggak, mimpi aja nggak berani karena sadar sepak bola kita segitunya. Kan hari ini aja nih walaupun timnas kita kayak begitu, nah kan itu kan yang fans timnas yang baru nonton karena timnya lagi kelihatan bagus itu kan belum tahu Persib tim paling kuat di Indonesia itu ketika main lawan tim juara Laos belum tentu menang gitu. Iya, karena memang level liganya memang serendah itu. Di bawah Kamboja. Di bawah Kamboja. Makanya mau mimpi ke Piala Dunia yang nggak berani lah. Kasihan impiannya. Walaupun udah putaran 4 nih ya. Ini udah putaran ini 4 ya. 4. Putaran 4 tapi nggak tahu. Yakin nggak kalau kita bakal lolos? Enggak. Sebenarnya nggak punya opsi selain yakin. Kan itu kita pilihannya itu, apalagi dengan drama-drama STY sama Clifford dan Erick Thohir tentu saja di situ. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah pertanyaannya ke Abang Ucup, yakin nggak Indonesia lolos? Enggak. Enggak, gini lah, kita itu bukan kita. Secara umum kita selalu, bahkan media kita nggak pernah mandang tim Timur Tengah kok. Yang dianggap kuat itu ya memang selalu Saudi, karena Saudi sering ke Piala Dunia. Iran dianggap bagus. Kita tuh selalu ngerasa Bahrain, Yaman, Jordan, Irak, segala macam itu selalu kan media menulisnya selalu begini. Tim-tim Timur Tengah sering mengejutkan. Padahal nonton aja mainnya dengan materi pemain yang tanpa pemain naturalisasi ini ya, atau apapun istilahnya lah, kan yang bilang diaspora tuh itu kita ayam-ayamin doang. Dengan pemain-pemain ini mainnya cuma imbang doang sebetulnya. Ya terus berarti kalau skillnya imbang berarti butuh ini kan, butuh strategi yang benar. Nah strategi yang benar seperti apa tuh kan macam-macam sebetulnya. Kan kita sadar lah kalau kita ngelihat, apalagi nih ini kita pede ngalahin Saudi atau tim Asia lainnya, kan bisa jadi karena gara-gara pemain kita sekarang bisa bahasa Inggris semua. Iya. Ya daripada gue bilang main kita bule semua tadi marahin. Ya kan kita kan itu sebetulnya. Sebaliknya ini kan mental orang Eropa kan. Mental orang Eropa datang ke Asia. Kan ngelihatnya emang look down, nggak look up lah. Cuma Jepang mungkin mereka look up. Bahkan ngelihat Australia, soalnya gue ngalamin sendiri. Orang Eropa itu ngelihat Australia itu tempatnya napi. Iya. Ya kan, pelarian. Orang buangan lah ya? Pengungsi, buangan. Jadi ketika mereka ketemu, ya mungkin mereka kalau lihat di lapangan tuh, udah nonton pertandingan ya, yang kita kalah 4-1 atau 1-5 tuh. Itu kan gesturnya nganggap enteng lawan. 15 menit pertama, Australia kita serang. Tapi apakah karena kita lebih kuat? Ya enggak lah. Dapat penalti nggak gol? Dapat penalti nggak gol. Kan habis itu langsung pindah mainnya. Tapi Australia itu sebetulnya dan Saudi juga sebelumnya itu diserang dulu, membiarkan dirinya diserang dulu sama kita karena rekaman pertandingan tim kita nggak ada. Pemainnya baru dulu. Ya gimana? Oleh Romeni mainnya kayak apa ya di timnas ya? Nyari di mana? Kan sebelum itu dia nggak main. Iya. Iya kan memang pemain kita baru terus kan kita kayak Indonesia FC itu. Indonesia FC. Perhatiin deh media-media di Facebook atau apapun itu selalu ini potensial yang akan direkrut. Udah kayak klub aja gitu. Ya nggak apa-apa lah tuh kan katanya menurut aturan FIFA nggak apa-apa. Tapi kan nggak kayak gitu harusnya kita melihatnya. Makanya kita Jumawa kita serang loh 15 menit pertama. Ya lihat dulu kali lawannya. Dulu aduh siapa ya? Gatot Prasetyo kalau nggak salah pemain Persib. Dia cerita, ini mungkin gambarannya agak beda tapi agak paralel lah. Jadi dia cerita ketika AC Milan lawan Persib. Dia bilang 20 menit pertama itu Persib nyerang sering menguasai bola.
nggak pernah bisa masuk areal kotak penalti, tapi sering main di areal mereka. Passing-passing lancar, dia bilang gitu. Waktu itu saya mikir, wah sama nih kita masih Milan mau gini doang gitu. Karena AC Milan lagi top-topnya kan. Cuma nggak bawa pemain yang ke Piala Dunia nggak datang. Tapi di saya ada gitu karena Prancis nggak ke Piala Dunia. Terus dia Savicevic juga ada. Kaptennya kalau Savicevic. Karena dia bilang begini. Jadi sekitar menit 18 atau 19, Savicevic itu posisinya nggak jauh dari kotak penalti. Tiba-tiba maju ke depan, tarik ke dekat kotak penalti sekitar 5 meter gitu. Terus begini. Teman-temannya mundur sambil ngasih tahu gini-gini, nunjuk beberapa pemain Persib. Abis itu Mas, nggak pernah pemain kita pegang bola. Savicevic, Desai. Iya, itu pertandingan inget banget tuh. Ada Stefano Desideri masuk, jadi habis gol. Stefano Desideri masuk lapangan, kan golnya diceritain sama komentator kan. Stefano Desideri masuk, dia main AS Roma dipinjam jadi lagi ceritain gol dan Desideri masuk, Desideri yang golin. Ya maksudnya ya mungkin hampir sama lah. AC Milan nggak tahu Persib main kayak apa, dia lihat dulu sebentar. Nah, Australia juga nggak tahu kita main kayak apa kan. Bukan kita main kayak apa, pemain kita main kayak apa. Karena sekarang nyari rekaman mainnya si Emiliano Jonathan, Smailo Dilstra itu di mana? Di YouTube yang cuma semenit itu kan enggak. Gue jadi ingat timnas itu pernah dibantai Uruguay. Kita ngegolin duluan loh. Iya, Boas. Setelah itu kan buset. Udah tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu gini nih. Ada Suarez lagi kan. Ada itu Boas yang golin. Yang golin Boas. Jadi itu kayaknya kalau nggak salah babak pertama tuh 1-1 ya, 1-2 ya. 0-1 kalau nggak salah, seingatku ya. Oh justru 0-1 kita ya? Seingatku gitu ya. Oh berarti bener tuh, mungkin half Scanning time. kali ya, scanning gitu. Bukan scanning tuh, kita di half time tuh mungkin pelatihnya tuh Washington Tabares gitu ya. Tabares main ngomong gitu, coba Caceres, lu tahu nggak tadi yang ngasih passing, yang ngasih assist? Nah siapa tuh? Nomornya inget nggak? Itu legenda tuh di sini. Coba lo, Suarez tahu nggak? Ini nggak ada yang tahu tuh, nggak ada yang tahu kan? Kita ini Rolling Stone, lagi manggung di sini, jangan bikin malu. Udah, abang mau ngerokok dulu. Gitu cuma. Babak 2 nggak bisa ngejar lagi kita kan? Kalau nggak salah tuh 7 apa ya? 7 itu kalau nggak salah si Novarianto narikin kaosnya pemain lawan terus tuh, karena ketinggalan mulu. Terus di areal kotak penalti tuh main rapat mulu kan? Ya gitu, ya, abang mau ngerokok dulu. Ingat ya, kalian Rolling Stone. Ini nggak tahu nih band apaan lah, udah. Pembuka jadi konser. Band check sound. Nah, kembali ke pemain-pemain naturalisasi kita. Apakah emang karena kita milih orang-orang naturalisasi yang bukan kelas A lah ya, di timnya masing-masing, di cadangan atau bahkan di divisi berapa gitu? Itu karena itu juga apa? Bisa sih, tapi masalahnya opsinya kan memang terbatas. Iya. Kan opsinya dia harus ada hubungan kan Darah. nggak harus hubungan darah sih. Bisa ini kok. Ada kalau nggak salah paling jauh sampai nenek apa kakek lahir di sini. Kayak Oleh Romeni, Martin Paes, si Zilstra juga kayaknya deh. Itu kan kakek atau neneknya lahir di sini. Kan Martin Paes neneknya bule. Yeah. Bule semua itu lahir di Kediri. Kedirinya belum jadi Indonesia waktu itu, masih Hindia Belanda. Nah itu memang dibolehkan. Aturan FIFA ya. Kalau aturan ketatanegaraan negara kan 5 tahun. Yeah. Nah jadi opsinya kan memang tidak banyak. Kalau memang mau cari yang ya grade A-nya memang cuma segitu. Dan kalau misalnya mau yang nyari yang lebih bagus kan susah. Karena yang lebih bagus mungkin masih ngarepin panggilan timnas dia. Kan tadinya maunya Tiani Reinders. Iya. Gak mungkin itu. Tiani Reinders ya nggak mau lah dia bisa ikut Belanda. Ada adiknya diambil. Adiknya main di Persib. Iya. Waktu lawan siapa? Bahrain salah posisi terus. Iya kan, maksudnya memang kita nggak punya pilihannya, emang jadi terbatas. Tapi dulu Arrigo Sacchi pernah bilang, kan sukses banget masih Milan. Jadi dia bilang waktu di timnas kan dia nyoba pemain sampai 60-an apa 70 gitu. Dia bilang karena kalau di timnas keterbatasan itu tinggi banget. Kan orangnya harus berpaspor negara itu, Italia kan. Tapi kalau di klub kan gampang. Dia tinggal tunjuk-tunjuk aja. Tapi kalau klubnya punya duit, apalagi hari ini kan. Hari ini kayak Messi kan di Barcelona pakai paspor Spanyol. Pemain Brasil rata-rata pakai paspor Portugis. Jadi kan aturan EU kan. Jadi kan tinggal tunjuk-tunjuk doang. Punya duit beli, nego beli gitu aja.
Tapi kalau timnas kan nggak bisa begitu. Iya. Iya, apalagi kalau Messi suruh main di Spanyol, ya nggak mau lah, mending main dari Argentina. Ya kan begitu aja sebenarnya. Memang keterbatasannya sangat tinggi timnas. Makanya Mourinho nggak pernah mau tuh megang timnas. Jadi gue tuh penasaran satu hal, ini kan nyebut Eliano main di Indonesia, Tom Hai main di Persib gitu ya. Ini bagus gak sih untuk timnas atau dari ini tuh gue tuh punya teori goblok-goblokan gitu ya. Ini jangan-jangan ini bapak ayah adanya kawan kita ini Bapak Erick Thohir. Itu jangan punya ini, dia berpikir kayaknya itu kan AFF ini kan kayak jadi misteri buat kita nih. Jangan-jangan itu memang sengaja di sini biar dia main di AFF kita juara tuh. Karena kalau dia main di Eropa kagak dapat kelak dari FIFA. Jangan-jangan begitu. Nah, itu gimana menurutmu? Oke nggak buat kita? Tapi kan si Hasan Yahya ini, Haye itu kan memang di situasi nggak punya klub kan, nggak ada klub yang mau waktu itu. Makanya dia terima bawa ajakan buat main di sini. Ada sih pundit yang bilang, Haye bilang sama dia ada klub lain dia ke Indonesia bukan karena uang, ada klub lain, klub kuat di Asia nawarin dia uangnya lebih besar. Ya semua orang juga bilang begitulah. Iya kan, dia bilang wah gua tuh semua juga bilang begitu buat PR lah. Tapi faktanya kan Haye tidak terlalu istimewa loh di pertandingan pertama dan bukan pemain yang dominan juga di liga kita. Udah 3 pertandingan nggak salah ya, kan juga nggak dominan juga. Ya jadi pemain bagus lainnya aja. Kalau bagus atau tidak untuk timnas kita, mungkin faktor strategi bisa kita abaikan sih. Tapi bagus atau enggak, ya AFF bisa dipakai. Tapi apakah membuat kita bisa jadi juara? Belum tentu. Kan waktu lawan Filipina aja susah lo menang itu. Iya. Lawan Filipina susah banget lo menangnya. 3-0 memang, tapi susah itu menang yang lawan tuh Filipina. Iya. Padahal kipernya Filipina main di Persib. Jadi maksudnya jaminannya nggak ada. Tapi balik lagi, publik kita pasti percaya kita akan juara. Kita selalu sebut kok begitu fotonya gambarnya orang-orang yang belum bisa berbahasa Indonesia itu langsung bilang ini apa formasi impian. Padahal kita lihat Elaine Randers 2 kali main bapuk melulu di timnas ya. Misilgas juga nggak pernah bagus loh di timnas, ya kan? Kalau Verdong kemarin waktu pertama kali di Lille itu acak-adut mainnya. Ya dia di sini bagus, tapi kan main di Ligue 1 kan beda lagi. Ya, memang itu kualitasnya jauh ya. Kualitasnya emang jauh di sana. Untuk kita sih oke. Untuk Asia Tenggara sih sangat kompetitif. Kan lawan Jepang kan dia ayam-ayamin. Jepang pakai tim ke-7 apa ke-4 itu. Yang pemain-pemain utamanya lagi nonton di atas kan. Abang-abangan. Abang-abangan di atas ini nonton. Takumi Minamino. Itu RCTI waktu itu ngomongnya begini. Bahkan pemain-pemain sekaliber Jay Itzes dan siapa itu? Misilgas apa Kevin Dix gagal menanggulangi serangan bertubi-tubi. Waktu gol keempat kalau nggak salah. Pokoknya 2 orang itu masuk begini, ini dilewatin sama Daichi Kamada. Daichi Kamada golnya dia. Itu tidak mampu menghalangi gerakan Daichi Kamada. Itu ada 2 hal tuh. Ini orang melihat pemain kita itu hebat-hebat banget atau sebenarnya sarkas. Bisa aja sarkas soalnya. Tapi memang ya balik lagi opsinya kan emang nggak banyak. Tapi katanya waktu di Jepang itu karena pemain kita ketika Jepang tuh nganggap pertandingan itu serius, latihannya serius. Tapi justru pemain kita belanja-belandi. Ketika di Jepang. Iya, Jepang pasti nganggap, kalau nggak salah waktu itu kita selalu beranggapan Jepang akan ngelepas pertandingan kan. Iya. Karena mereka udah pasti lolos. Mereka akan turun dengan pemain kedua. Jadi dan memang pada kenyataannya mereka turun dengan pemain kedua kan. Lalu mereka nggak akan serius mainnya karena pasti lolos. Ya mereka lupa itu yang main bangsa lain. Kalau main di bangsa Indonesia emang gitu loh, pas aja udah. Tim kedua Jepang masih kubo isinya. Ya menarik. Jadi emang ya AFF ini kan misteri ya. Itu tuh hal yang nggak ngerti itu. Kenapa kita AFF senior kan sampai sekarang nggak kita belum itu. Terakhir itu kemarin kita nurunin tim U23 kan. Hancur itu. Ya, hancur. Emang kita belum pernah juara sih AFF.
Makanya kita kan selalu menghibur diri, kita nggak perlu juara AFF, tapi yang penting kita bisa ke Piala Dunia. Ke Piala Dunia juga belum tahu kok. Kalau kita udah Piala Dunia beneran, boleh ngomong itu. Kan sering begitu kan. Kan waktu Safi Sali bilang yang betul itu kita kuasai dulu regional kita, baru naik ke atas. Kan dibully habis-habisan. Ya lu Malaysia nggak bisa. Ini sejauh ini Piala Dunia kita belum lolos, tar dulu ngomongnya. Lolos nih kita ketemu ada siapa ya? Kalau nggak salah di round 5 tuh Bolivia ya. Kemungkinan Bolivia. Kemungkinan Bolivia. Kalau round 5 masih di Asia juga tingkatan, dan nanti kalau setelah lolos round 5 baru ketemu. Oh, round 5 yang ini ya, yang playoff itu ya. Playoffnya ya. Playoffnya ya. Kalau sama itu. Playoff itu best runner up kan? Iya, best runner up. Round 5 betul. Imbang ya. Imbang ini kita sama Saudi dan apa? Irak. Dan Irak. Secara teknis strategi ya, bukan non teknis ya. Ya kalau non ya susah juga, kita nggak nganggap mereka curang main di sana. Lah emangnya di sini bola kita kagak curang? Iya, orang itu ada kok petinggi klub teriak-teriak mafia dulu waktu timnya kalah. Waktu timnya menang, mafia kita lawan. Nah ini pernah bikin film juga terkait mafia. Ya hari ini pasti menang itu imajinasi bola kita itu Piala Dunia itu ya mafia. Iya karena itu film sebetulnya premisnya kan kejahatan dan kebaikan itu bisa berjalan beriringan. Iya kan? Orang striker kita itu dipegang Bandar, tapi top scorer loh di Piala Dunia, ya kan? Lalu kemudian di timnya juga ngegolin terus kan di apa ya Jakarta Metropolitan kan? Itu ngegolin terus. Dan sebegitu diidolakannya orang-orang. Dan kalau kita ngomongin bola Eropa kan praktek-praktek itu sebetulnya ada-ada aja. Ada juga. Ada aja. Gini lah, kita pasti pernah melihat ini ya, sebut nama aja lah. David Villa gitu. Nggak bilang dia ada pegang Bandar ya. Dia berhadapan sama kiper 1-1. Terus bolanya keluar, bolanya ke kiper di posisi yang harusnya dia bisa bikin gol. Karena waktu nggak sekali dua kali nih, tapi yang paling ingat banget tuh lawan Manchester United yang final. Yang final. Itu kan bola hidup nih. Terus Rio Ferdinand sama Vidic itu di depan dia persis, badannya besar-besar dan posisinya deket karena bukan tendangan bebas. Maju, dia masih bisa tembak jarak jauh dan bolanya melenting ke arah gawang dan masuk. Kalaupun nggak masuk, bolanya ke gawang. Nah sementara di kesempatan 1-1 nggak sekali dua, bolanya kemana-mana. Kan kalau merhatiin Liga Italia, waktu bikin film itu sih gitu tuh, merhatiin Liga Italia itu sering tuh. Kalau lawan Juventus misalnya, lawan AC Milan bisa mereka kalahin. Mungkin 2-0, 3-0. Tapi ntar kalau lawan Torino, udah menit 70 masih 0-0. Juventusnya menyerang terus. 70 nggak. Ntar kan menit 70-an kita udah mulai ganti ini. Gak ada golnya nih. Terus gak ada golnya, 1 gol. Kan kita masuk lagi, pasang lagi. Tapi mereka kan itu tadi perjalanan kebaikannya itu bener, pembinaan bener apa bener. Jadi mungkin ini teori sih, kalau megang pemainnya cuma satu aja, striker doang, wasitnya aja, backnya aja. Kalau kita kan enggak, mesti satu tim dipegang. Indonesia begitu? Ya nggak tahu, tapi mungkin harus begitu, karena kan skillnya pas-pasan, passing aja pada kagak beres. Kita inilah semua ini terkenal banget. Kita pernah ngegolin ke gawang kita sendiri kan? Iya. Timnas loh itu. Dan kita lihat banget itu, kita itu ketika Thailand kebobolan, sebegitu gampangnya Thailand kebobolan gawang kita. Sampai akhirnya pemain kita nggak tahu lagi mesti ngapain, ditendangnya boleh ke gawang. Katanya itu percobaan ketiga katanya. Bayangin, golin ke gawang sendiri itu baru 3 kali percobaan. Kata tembakan pertama pemain A, emang inisialnya A sih. Itu ini bola ke belakang, kiper maju dikit, bolanya nggak masuk. Yang kedua juga sama, tapi nggak kayak gitu, bentuknya apa lupa gitu. Nah yang ketiga jaraknya lebih dekat. Makanya kan Mursid kan dianggap cuma korban kalau begitu, ya karena emang diatur oleh yang lebih besar. Iya. Pemain pada nggak tahu. Karena Nur Alim juga cerita itu di sini tuh. Nur Alim itu lagi kapten timnas lah gitu ya di RF. Dia cerita itu pemain nggak ada yang tahu, dan itu kita jujur lah pengen apa gitu. Tapi kan ya kita semua nggak ada yang tahu itu. Tapi fakta sejarah bahwa kita melakukan sepak bola gajah. Ya, kalau pernah tuh di Liga 1 apa 2 ya, yang kemudian dihukum semua sih.
Kita ngelihat kok bola itu di tengah. Lalu pemain ini ngebawa tim itu harus kalah. Jadi mereka nyerang ke sini nih harusnya beginian. Jadi bola di mereka dulu. Bola nggak dibawa ke sini. Semua pemain ke sini, golin ke gawang sendiri. Itu kan gambaran betapa rendahnya skillnya kan. Ya. Kan pernah lihat dong latihannya Ronaldinho apa siapa nendang ke arah tiang 5 percobaan 5-5-nya kena. Ya, apalagi cuma ke arah gawang doang kan. Berarti mereka betulan bisa sepresisi itu ngatur tembakannya. Lah kalau kita itu tadi tuh, di bawah rame-rame ke belakang itu kan semua tahu. Kita pernah, ini bukan nuduh ya, tapi ingat tuh Fernando Torres di Liverpool jago banget kan. Begitu pindah ke Chelsea kan bapuk banget. Udah lepasnya bolanya keluar. Jadi kita kan nggak pernah tahu tuh sebetulnya. Waktu di Liverpool terakhirnya bagus kan. Jadi kalau tapi reputasinya udah benar. Dan dia masih tetap ngegolin, tapi tidak. Jadi biasanya dia ngolin berapa 25, nih golin ini cuma 12. Ya kan kalau secara jam usia kan memang lagi penurunan performa, jadi aman-aman aja ya. Maksudnya memang seperti itu kan. Kalau kita kan ya gitu. Evan Dimas 29 aja udah pensiun. karena nggak berani kompetitif kan. Kan pernyataannya secara tidak langsung dia nggak kompetitif lagi. Kan padahal atlet itu kan harus kompetitif. Iya kan kalau nggak jangan ya kita aja kompetitif kok ya kan, apalagi atlet kan harusnya kompetitif. Ronaldo lah. Acuannya itu. Jangan-jangan Liverpool selalu menang setelah menit ke 80 begitu. Yang ngomong bukan gue. Gue cuma bilang jangan-jangan. Berarti bandarnya kuat. Sebegitu kuatnya ya Bandar dalam tanda kutip ya mafia sepak bola ya untuk mempengaruhi sebuah kan dulu pernah tuh Wimbledon masih apa ya, John Fasano sama Prus Grobler ditangkap. Oh iya. Dulu banget tuh lah. Itu bertahun-tahun kan. Itu kan ternyata bandarnya di KL. Juru bayarnya di Jakarta. Berarti secara langsung Jakarta itu punya potensi besar untuk jadi tempat mafia bola. Waktu bikin film itu kan riset. Ya datang memang kan ada orang salah satu investornya sering judi bola. Itu dia bilang begini, "Lu dapat dari mana tuh? Dapat dari mana tuh? Ini tempat bandarnya. Tempat bukinya tuh. Dapat dari mana itu?" Ya, lihat kan. Bilang itu, "Lihat." Kalau bisa lihat sih, ya kan riset. Ya kan riset itu. Dan kalau lihat di film itu kan selalu keluarga tuh. Jadi bukannya keluarga karena etnis tertentu sih, bukan itu. Karena memang kan keluarga aja bisa dipercaya. Jadi bapak, anak, mantu, adik, ponakan, gitu aja. Itu gaya juga Cana Katun inget banget waktu ketemu Cana Katun bawa payungnya taruh di sini. Taruh di sabuk ini. Jadi kamu di bawah jalan sama dia. Nyentrik gak jelas itu gendut-gendut gitu. Tapi begitu dia cerita cara berjalannya judi bola sih. Karena kalau ngatur bukan bandar yang lakukan. Mereka bilang kan bandar cuma ngumpulin duit lalu bagi lagi. Petaruhnya yang ini. Jadi istilah dipegang bandar tuh sebetulnya cuma kiasan yang antara iya dan enggak sih. Jadi karena petaruh kan yang kalau bandar kan nggak pernah rugi. Ya, biasa kan begitu, jarang rugi lah. Berarti menurut seorang Ucup ini ada pemain kita mungkin yang diduga dipegang bandar. Pemain kita ini susah juga ya, kayak tadi bilang pemain kita gimana berpegang bandar skillnya pas-pasan. Kalau boleh tahu kalau dia tapi gini, kalau lihat bola kita kan kita juga lihat sendiri tuh ribut. Ini dengar cerita gitu dan pernah lihat sendiri kok temen kenalan gitu. Nggak megang orang sih dan bukan bandar sih, timnya siapanya diajak komunikasi. Jadi misalnya dulu pernah lihat dimarahin ini si owner klubnya, pemain lu bego banget sih, ngomongnya pakai dialek daerah ya. Pemain lu bego banget tuh, kalau masuk kotak penalti jatuh aja. Nah berarti kan udah disiapin wasitnya gitu. Jadi memang cara-cara itu ada aja. Cara-cara itu ada aja. Kita itu mungkin nggak orangnya tidak sekompetitif itu. Jadi motong kompas mungkin nggak bisa berproses kali. Jadi motong kompasnya cepat. Makanya namanya korupsi kan. Karena usaha itu cuma slogan. Menarik sekali obrolan sama Abang
Kalau boleh tahu, ini ya, ini soal riset mafia bola ya. Seberapa angka perputarannya di Indonesia? Wah nggak tahu kalau itu nggak nanya segitu karena waktu itu yang diceritain itu banyak nggak liga kita sih, ngomongin Eropa banyak. Karena yang waktu riset itu kan bukan riset spesifik liga sepak bola, liga Indonesia, tapi gimana muterin uang judi pertaruhan. Jadi mereka ceritanya banyak Eropa gitu. Dan memang kan karena materi filmnya sendiri kan mau bikin sepak bola Indonesia setinggi liga Eropa kan. Ya kan kan begitu. Kan kalau di film itu kan AFF itu kita turun dari tim U23 dan juara melulu kan gitu waktu itu. Beda banget sama sekarang ya. Pokoknya universe-nya kayak nggak ada di sini lah. Kan opening itunya tuh yang cerita itu kan cerita perjalanan sepak bola Indonesia, juara di ini, juara di itu. Liga Pro itu mulai tahun 72 apa 69 gitu. Jadi bang udah tua gitu-gitulah. Rocky Putira main sebagai legenda di Eropa. Kayak gitu-gitu. Jadi memang liganya tuh setara sedikit di atas Jepang kalau nggak salah. Waktu itu bikinnya. Ya jadi kan risetnya tidak spesifik ke liga kita. Karena udah datang dengan asumsi bahwa liga kita mah rendah. Cuman kalau yang pernah ngalamin sendiri, pernah ada pemain yang dia nyalain speakernya, dia nyalain speakernya, lalu dia cerita, bukan cerita, pokoknya dia nelfon tiba-tiba, kalau dia bilang kalau dia udah nggak gajian nih tim berapa bulan, ini kejadian lama sih. Lalu dia bilang ini tim udah lama nggak gajian, jadi manajemen atau pelatih ya datang situ bilang kalau kalian ngalah masing-masing dapat segini. Nah dia nyalain speakernya, dia nyalain speaker, nyalain HP-nya, sini dengerin kan, emang denger tuh, udahlah terima aja lah, kan duitnya lumayan, kalian kan udah berapa bulan gak gajian kan, ada omongan gitu. Ya tapi kan balik lagi, bukan pemain yang dipegang kan, dan megang klub kan hampir nggak mungkin, tapi dia ya itu tadi satu tim sekalian. Mungkin kayak zaman Galatama dulu. Iya. Galatama dulu kan ada tim Cahaya Kita, Seribu Bumi Raya yang kalau satu musim tuh kebobolan 130 kali itu. Kalah mulu. Ya kan sebegitu dipegang ya kan bener? Dipegang. Cahaya Kita ya. Cahaya Jadi, Kita, Seribu Bumi Raya apalagi tuh. Ini jadi apa ya? Jadi menarik. Ini pertanyaannya. Kalau seandainya kita gagal Piala Dunia dan kalah dari Arab Saudi, ini kan kita di sono nih. Apa mungkin ada potensi kita atau Arab Saudi memegang atau dipegang Bandar menurut seorang Ucup? Kita pemain kita. Iya. Soalnya kita pede banget nih, kan kita udah ngalahin Arab Saudi, kita nggak pernah kalah sama Arab Saudi nih 2 pertandingan terakhir. Wah, padahal Arab Saudi saat itu dipegang Mancini, kita bisa menang. Berarti kita pede banget kan? Mancini seri. Menang. Yang menang Renard. Di Arab Saudi menang kan? Di Saudi seri dong. Saudi seri. Seri ya? Oh iya. Renard yang menang. Nah itu kembali ke mafia tadi. Apakah karena Arab kan yang Aramco yang sponsori lah, kita fair lah kalau sponsori FIFA kan. Gitu. Tapi kalau misalnya ya kan Arab disponsori FIFA, tapi kan katanya Gianni Infantino banyak banget sama kita. Iya kan? Berarti siapa yang pegang Bandar? Iya. Ini mesti jelas nih, Gianni Infantino baik banget sama kita. Arab dipegang FIFA, jadi kan gak jelas nih. Siapa tahu di Saudi juga lagi rame bilang begitu, lihat tuh. FIFA ngebolehin Erick Thohir double jabatan. GP Menpora. Maksudnya kita kan lagi berprasangka sama mereka. Kita nggak tahu, siapa tahu mereka lagi berprasangka sama kita juga. Berarti perang. Nggak tahu kalau misalnya dipegang Bandar. Kayaknya misalnya tim ini berhasil diatur oleh petaruh gitu. Kayaknya pertaruhannya terlalu tinggi deh. Maksudnya uang berapa yang mau dikasih ke orang-orang ini? Karena orang-orang ini pasti diprotek dengan sangat kuat oleh PSSI. Dulu tuh tahun 91 itu ada pemain yang harusnya nggak masuk tim, ada pemain harusnya nggak masuk dalam tim, ya pemain besar lah di kita, itu ditaruh di tim karena dia sering terlibat judi, jadi dipanggil cuma begini nih, ini ceritanya IGK Manila, sini lo, nenek, namanya kita, sini, datang, lu duduk aja di sini ya, di lobi, ada di bukunya kok itu, lu duduk aja di sini, lu lihat nih. Kalau ada petaruh datang, gue ada di kamar ya, gitu. Bikin begitu, jadi diprotek dengan sangat luar biasa oleh tim, oleh tim. Maka IGK Manila di situ, tentara itu, dan seterusnya lah.
Ini juga apalagi, ini kan pertaruhan besar dari sisi federasi, sisi negara. Ya kepentingannya macam-macam lah, mau politik mau apa, tapi itu lain hal lah, nama besar gitu. Nah satu lagi, pemain-pemain yang datang ke sini kan waktu sebelum namanya disebut akan dinaturalisasi, followernya berapa di Instagram? Oh iya. Kan 20.000, 30.000. Hari ini rata-rata kan 1-3 juta. Nah sekarang hitung aja begitu mereka bikin channel yang cuma $2 di subscribe, diikuti oleh 100.000, kan jadinya gede. Maksudnya ada nilai bisnis kan. Mereka nggak kebayang dong misalnya Nathan Chuan On itu tim kalah, dia mikir popularitas dia turun gitu. Lalu follower dia turun, dia paling gede loh itu, dia paling banyak ininya subscriber channelnya kalau nggak salah. Tapi ini udah kayak setahun yang lalu, nggak tahu kalau hari ini kan ada nama-nama baru yang lain. Makanya sekarang kan agak gampang kita bawa pemain ke sini kan, karena kan mereka udah sadar impactnya secara bisnis kan bagus banget. Iya iya. Kan endorsementnya gede-gede. Kalau kalah endorsementnya bisa turun. Kan motivasinya finansial ya memang normal lah, semua pemain ikut Piala Dunia juga begitu. Main di Piala Dunia siapa tahu mereka pindah ke klub yang lebih besar kan gitu juga sebetulnya. Ya maksudnya pertaruhannya terlalu besar sih. Nah. Jadi perang bandarnya itu kita tunggu siapa yang menang nih. Nah, ini di luar mafia, gua Kang Ucup nih. Ini sebagai sutradara lah atau apa pokoknya membuat film tentang bola banyak. Mungkin nggak sih lo bikin film tentang Kanjuruhan? Mungkin pengen sih, tapi pengennya ini bisa jadi kayak film aksi sih itu. Maksudnya cerita dimulai ketika berangkat, selesai ketika paginya lah kejadian terjadi. Mungkin dari jam 4 sampai jam 12 jam lah, jam 4 sampai jam 4 lagi kan puncak ketegangannya di segitu-segitu aja kan. Pengen sih sebenarnya. Tapi kayaknya udah ada yang mau bikin kok. Walaupun ceritanya mungkin beda ya. Tapi udah ada yang mau bikin. Kalau pengen banget. Waktu itu pernah pitch. Cuma waktu itu nggak cocok dengan gagasan sih. Karena pengennya yang ngasih pembenaran ini itulah. Ya, ngasih pembenaran ini itu nggak seru juga ya. Kalau butuh pemain Persebaya di situ udah siap nih. Udah siap nih kostumnya. Jadi ini juga nggak bos. Jadi siapapun lah pokoknya yang masuk film. Supporter cadangan. Supporter cadangan. Supporter pemain pengganti cadangan. Ya menarik sekali, obrolan kita udah panjang banget ya, mulai soal timnas, terus Evan Dimas khususnya ya, karena ini spesifik kan abang kita sutradara ganteng ini kan memfilmkan Evan Dimas, lalu bergerak ke mafia bola dan perang bandar di Piala Dunia. Patrick Kluivert tuh belum ngomong. Iya. Terakhir nih itu pertanyaannya, Gimana? seyakin apa seorang Ucup pada sosok Patrick Kluivert, abang-abang Belanda ini? Ya kagak yakin lah. CV jauh. Itu ada pandit bilang Patrick Kluivert namanya besar jadi striker. Kalau dia kesini lalu dijadiin striker timnas mungkin beda tuh. Kalau jadi pelatih kan kita lihat sendiri strateginya gimana. Gak usah ngomongin strategi lah nih hari ini. CV dia kan gak bagus-bagus amat. Iya. Kan nggak setara dengan yang sebelumnya. Tapi itu pasti sudah diperhitungkan sih. Maksudnya risiko membawa pelatih yang akan memimpin tim dengan CV yang tidak mentereng pasti udah diperhitungkan. Kan itu kenapa ini ya spekulasi ya. Itu kenapa tim kepelatihannya kan gemuk banget. Yeah. Kayak kabinet kita kan. Gemuk banget karena dianya harus dibikin pede kan. Kan ada yang kan sering banget nih, ini malah beredar di media. Yang ngatur strategi Alex Pastor tuh kristenisasi banget ya. Ada Pastor, lalu si Lanzat ngapain, si Anu ngapain, si ini ngapain, Kluivert ngapain kan gitu sebetulnya. Tapi memang kerja tim ya sah-sah aja. Tapi itu tentu menunjukkan bahwa Kluivert butuh support sebegitu besar. Beda dengan yang sebelumnya. Dan yang sebelumnya terlihat siap dengan strategi. Kita lihat strategi itu. Waktu main bertahan kita tahu kenapa, main menyerang tahu kenapa, kadang-kadang gitu. Jadi kan ada cerita ada omongan kalau Kluivert kalau gagal ke Piala Dunia Kluivert pecat. Terus
baru kita judul. Ya, lalu orang-orang bilang kan kalau ada yang bilang kalau ya pelatih kan bukan tukang sulap. Tapi kan dia dikasih target Iya. dan dia iyain ya wajar aja lah. Iya. Jadi menurut seorang Ucup, Kluivert out kalau seburuk-buruknya gagal. Ya kan targetnya itu. Targetnya ke Piala Dunia. Ya bawa aja kita ke Piala Dunia biar gak dipecat. Kan targetnya ke Piala Dunia kan. Kan sama kayak kalau lu kagak naik kelas, nggak apa-apa beliin sepeda ya. Kan gitu doang sebenarnya sama. Nah ini kalau dia nggak bawa kita ke Piala Dunia ya emang ya mungkin gak ada di kontrak, tapi paling nggak komitmen janjinya. Ya kan, Termasuk yang membawanya alias ayahandanya beliau Erick Thohir. Harus out juga. Enggak, itu nggak tahu. Itu kalau ketua PSSI sih agak tricky ya. Lagi pula di kita kan emang nggak ada budaya mundur. Yang kayaknya ketua PSSI yang mundur cuma Sarnobi Said deh dulu. Sebelum Cardono. Oh, sebelum Cardono malah. Ada Sarnobi Said itu kita gagal apa ya? Gagal sih game apa gitu. Terus dia mundur. Siapa yang jadi gubernur Sumatera Utara? Oh, Abangda Edi Ramayadi. Edi Ramayadi kan mundur kan? Baru habis itu ada Eder Media kan mundur karena mau pilkada. iya, lebih karena itu tapi Edi Karena Ramayadi itu. mundur juga. Kalau dulu Sarnobi Said karena tim kalah apa ya? Oh, masih kecil banget sih. Tapi pokoknya baca dia mundur aja. Habis itu di kemudian hari kan selalu disebut itu satu-satunya ketua PSSI yang mundur cuma itu doang. Kalau nggak salah kita gagal SEA Games ya. Kalah 7-0 sama Thailand waktu itu. Tapi masalahnya kan ini si Abangda ayahnya Muni. Erick Thohir kan bilang dia Indro Thohir. Indro Thohir. Itu Kendrick Thohir. Dia kan mau take responsibility gitulah kira-kira. Karena dia tahu ini sudah tim udah mau jadi, terus dia take over oleh dia, diganti oleh bintang ini kan, bintang bernama Patrick Kluivert, dan dia akan take responsibility. Jadi menurutku sih ya, dia sepakat itu harus mundur, meskipun tricky harus mundur karena itu omongan dia, base-nya itu aja sih. Ya kalau dia punya janji ya mungkin harus mundur. Tapi tugas ketua PSSI kan yang paling utama adalah memperbaiki kinerja timnas kan. Iya. Dan sebetulnya kinerja timnas itu ada hubungan dengan memperbaiki liganya supaya produk liganya bisa membuat timnas yang bagus. Tapi ini yang dia lakukan kan adalah Cara-cara bikin potong kompas yang udah dikerjakan dari tahun 2010 sih di negara ini. Tapi dia melakukannya yang lumayan benar. Kalau dulu kan scoutnya wartawan, kalau sekarang scoutnya beneran tim pelatih. Kalau sekarang dulu wartawan suruh pergi gimana coba? Ya terus kalau sekarang kan siapanya STY. Kan STY dulu kalau ada pertandingan di Belanda, begitu pertandingan selesai langsung turun ke lapangan, bapak-bapak, ibu-ibu, ada di sini yang turun Indonesia, silakan daftar gitu kan. Ya maksudnya dilakukan sendiri gitu. Lalu di tengah jalan dia bikin manuver ngeganti Sinteyong itu yang sebenarnya sangat berjudi. Ya, apakah dia harus mundur? Kayaknya iya dan enggak. Cuma kalau dia ya makanya balik lagi bagaimana janjinya. Dan janji itu ada hubungannya dengan kita bisa lihat orangnya seperti apa kan, komitmennya seperti apa kan itu. Komitmen, Yeah. janji, dan Piala Dunia. Kan dulu pernah ada pelatih Sartono Anwar kalau nggak salah. Dia kaul kalau PSIS juara, PSIS kan redok tuh. Juara dia kan cukur gundul. Habis gitu juara 89 apa ya? Juara, itu dia nggak cukur gundul gitu. Pokoknya di turnamen perserikatan berikutnya timnya kalah melulu. Nah kemudian dia cukur gundul, timnya balik lagi tuh. Beliau ayah coach Nova ya. Gitu. Nah ini menarik sekali itu. Ini ada pertanyaan lagi, Abang Indro? Sudah. Ini sudah sangat padat. Panjang banget. Karena intinya ada di soal perang bandar menuju Piala Dunia. Dan sekali lagi, wah menarik sekali benar. Terima kasih Abang Ucup, dan kami berdua siap jadi aktor Anda ketika Bisa. Anda bikin film apapun tentang sepak bola. Bikin kanjuruhan tapi jadi yang dipukulin polisi gitu sih. Aduh, bocor kita mah. Oke, sekali lagi terima kasih Abang Ucup. Terima kasih mantap. Oke. Thank you. Dan itulah teman-teman obrolan yang sangat asik dengan sutradara sepak bola paling ganteng se-NKRI harga mati ini. Dan jangan lupa saya Dedik Prianto dan Saya Ignatius Indro. Nama lengkap. Indro Thohir. Indra. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga share. Di Ruang media. Bola YouTube
kami podcast terbaik se YouTube kita lah. Oke, kita pamit dulu. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah. Bye.